Selamat malam sahabat GPIB. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Senang berjumpa dengan sahabat GPIB dalam program Night Call pada malam hari ini. Saya Pendeta Helena Teresia Nenobais, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman, akan membawa renungan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah namamu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melewatinya dengan baik. Itu semua karena kasih-Mu semata. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu, dan terlebih lagi kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Matius 9 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang sangat pandai. Namun karena kepandaiannya itu, dia meragukan akan firman Tuhan. Suatu hari dia berjumpa dengan seorang perempuan tua yang sangat taat di dalam beribadah, dan dia bertanya kepada nenek tersebut, "Nek, apakah engkau percaya tentang cerita Alkitab yang mengisahkan tentang Yunus ditelan ikan besar? Sebuah cerita yang tidak masuk akal, bukan?" Lalu perempuan tua itu menjawab, "Saya percaya dengan cerita itu. Anak muda, seandainya Allah mengatakan bahwa Yunus menelan ikan besar, saya juga akan percaya akan hal itu. Karena saya percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu melakukan segala hal, sekalipun itu di luar nalar pikiran kita, ataupun kita merasa bahwa itu tidak masuk akal." Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan perempuan tadi memiliki suatu kepercayaan yang besar akan kemahakuasaan Allah. Dia tidak meragukan akan hal itu. Dan jika kita melihat pembacaan kita saat ini yang berkisah tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan yang telah mengalami kematian. Ayah dari anak perempuan yang mati tersebut merupakan kepala rumah ibadat, yang dalam kitab Markus 5 ayat 22 menyebutkan bahwa ia bernama Yairus. Ia datang memohon pada Yesus untuk menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati itu. Dan di dalam ayat 18 dalam Matius 9, di sana menyatakan permohonan Yairus. "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup."
Dengan permohonan ini, ada iman yang besar yang dimiliki oleh Yairus. Iman yang menyatakan bahwa Yesus sanggup membangkitkan anaknya yang sudah mati itu. Iman yang mempercayai kemahakuasaan Yesus. Namun di sisi lain, sahabat GPIB, dalam ayat 24 di dalam pembacaan kita, ketika Yesus mengatakan bahwa anak ini tidak mati tetapi tidur, maka orang banyak yang ada di sana menertawakan akan pernyataan Yesus tersebut. Mengapa mereka tertawa? Yang pasti mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab jelas di mata mereka bahwa anak itu sudah mati, bukan tertidur. Sehingga perkataan Yesus itu hanyalah sebagai lelucon bagi mereka. Tetapi Yesus mengatakan hal ini karena ia mau menunjukkan bahwa anak tersebut akan bangun atau hidup kembali. Dengan berkata seperti itu, Yesus juga mau memberikan keyakinan kepada Yairus bahwa anaknya dapat hidup kembali seperti apa yang ia imani saat itu. Yesus menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan anak yang mati itu. Sahabat GPIB, dari bacaan kita saat ini hendak mengajak kita pada perenungan bahwa kita patut mempercayai dengan sungguh-sungguh akan kemahakuasaan Allah dalam Yesus Kristus. Dia yang kita sembah dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita hanya diminta untuk mempercayai Dia, sehingga dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, kita seharusnya datang kepadanya dan bermohon kepadanya. Tetapi terkadang kita yang mengaku percaya kepadanya, seringkali kita meragukan akan kuasanya. Dengan cara apa kita meragukan Dia? Yaitu dengan mengandalkan diri kita sendiri, tanpa mau mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita. Kita berpikir, kita bertindak seturut dengan kehendak kita sendiri, tanpa menyertakan Tuhan untuk ikut andil di dalamnya. Walaupun kita sering berkata Tuhan Maha Kuasa, tapi kita mengabaikan dan tidak mau mendengarkan perkataannya atau firman-Nya. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, apapun pergumulan kehidupan kita, kita yakin Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Jika kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka bagi kita orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Sahabat GPIB, Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga bagi hidup kita, asalkan kita sungguh dengan segenap hati mencari Dia, beriman dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga bagi hidup kita, asalkan kita bersungguh hati mencari Dia, beriman dan berharap kepadanya. Sahabat GPIB, malam hari ini, marilah kita kembali menyerahkan seluruh kehidupan kita pada pimpinan dan kuasa Tuhan. Kita menyadari akan keterbatasan hidup kita, dan hanya Dialah yang patut kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah esok hari kita dapat kembali bangun dan melakukan segala aktivitas kehidupan kita dengan memohon kekuatan dan pertolongan darinya. Sahabat GPIB, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami boleh mempercayai akan kuasa dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan kami butuhkan di dalam kami menjalani hari-hari kami.
Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami yakin Tuhan ada dan beserta dengan kami di dalam peristirahatan. Dan esok hari ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan membangunkan kami dalam keadaan yang lebih baik, dalam tubuh kami yang penuh dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putramu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita pada program Night Call pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat.